Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Adelia Rizkita. Saya akan mempresentasikan siklus produksi bersama teman-teman saya yang di rumah. Karena kita tidak bisa bertemu dikarenakan pandemi saat yang seperti ini. Pertama, saya akan menjelaskan tentang aktivitas-aktivitas siklus produksi, yaitu siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan data terkait yang terjadi berkaitan dengan pembuatan produk. Informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam keputusan mengenai hal berikut, yaitu pertama, bauran produksi, yang kedua, penetapan harga produk, yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya, dan keempat, manajemen biaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan aktivitas dasar dalam siklus produksi. Yang pertama, perencanaan produk. Tujuan aktivitas ini adalah untuk merancang sebuah produk yang memenuhi permintaan dalam hal kualitas, ketahanan, dan fungsi. Secara simulan, meminimalkan biaya produksi. Aktivitas perencanaan produk menciptakan dua dokumen utama, yaitu bahan baku dan operasi. Kemudian, para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan produk. Yang pertama yaitu para akuntan dapat memberikan informasi yang menunjukkan bagaimana berbagai desain dapat mempengaruhi biaya produksi. Yang kedua yaitu memastikan bahwa SCIA dirancang untuk mengumpulkan dan memberikan informasi mengenai biaya penyetelan, mesin, dan penanggaran bahan baku yang terkait dengan berbagai alternatif desain produk. Yang ketiga yaitu dengan memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan yang terkait dengan produksi yang ada dapat berguna untuk mendesain produk yang lebih baik. Yang kedua, perencanaan dan pengelolaan produksi. Tujuan dan langkah ini mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi persaingan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Metode perencanaan produksi atau MRP2. MRP2 adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahwa bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Yang kedua, sistem produksi just in time. Tujuan produksi just in time adalah meminimalkan atau memindahkan persediaan barang dalam proses dan barang jadi. Dokumen, formulir, dan prosedur. Yang pertama yaitu di awal induk produksi menspesifikasikan beberapa banyak produk akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi tersebut harus dilakukan. Yang kedua yaitu permintaan bahan baku, memisahkan pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan bagi gudang koleksi pabrik. Tiga itu ada operasi produksi. Cara aktivitas ini biasanya berbeda-beda oleh setiap perusahaan. Computer integrated manufacturing itu adalah penggunaan berbagai bentuk IT dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan oleh komputer untuk mengurangi biaya produksi. Setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi berikut di dalam operasi produksinya. Yang pertama, bahan baku yang digunakan. Yang kedua, jam tenaga kerja yang digunakan. Yang ketiga, operasi mesin yang digunakan. Yang keempat, serta biaya overhead produksi lainnya yang terjadi. Lalu yang keempat ada akuntansi biaya. 3 tujuan dasar dan sistem akuntansi biaya. Yang pertama, untuk memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi produksi. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga produksi pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan.
Pilihan penghitungan biaya didasarkan pesanan atau proses yang dipengaruhi metode yang digunakan untuk membebankan biaya-biaya tersebut produk untuk pada metode pengumpulan data. Di situ ada bahan baku. Ketika produksi dimulai, pengeluaran permintaan bahan baku memicu debit barang dalam proses untuk bahan baku yang dikirim bagian produksi. Lalu ada tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang pertama, kartu waktu kerja adalah sebuah dokumen kertas yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas pekerja. Lalu yang kedua itu ada dokumen ini mencatat jumlah waktu yang digunakan seseorang pekerja untuk setiap tugas pengerjaan tertentu. Yang ketiga, para pekerja memasukkan data ini dengan menggunakan terminal online di setiap bengkel kerja pabrik. Lalu selanjutnya ada mesin dan peralatan. Ketika perusahaan mengimplementasikan CIM untuk mengelaborasi proses produksi, proporsi yang lebih besar dari biaya produksi berhubungan dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Lalu ada overhead pabrik. Semua biaya produksi yang tidak secara ekonomis layak untuk ditelusuri secara langsung ke pekerja atau proses tertentu. Selanjutnya ada akuntansi untuk aktiva tetap. SIA juga dapat mengumpulkan informasi mengenai gedung pabrik dan peralatan yang digunakan dalam siklus produksi. Aktiva tetap harus diberi kode garis untuk memungkinkan pembaruan yang cepat dan periodik atau database aktiva tetap. Informasi minimum yang seharusnya dijaga mengenai aktivitas tetapnya. Yang pertama itu ada nomor identifikasi, terus yang kedua ada nomor seri, yang ketiga lokasi, keempat biaya, yang kelima tanggal perolehan, yang keenam nama dan alamat pemasok, yang ketujuh umur yang diharapkan, yang kedelapan nilai sisa yang diharapkan, yang ke-9 metode penyusunan, yang ke-10 beban penyusutan, yang ke-11 perbaikan, yang ke-12 kinerja servis pemeliharaan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Aprilia dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus produksi. Dalam bab ini, saya akan menjelaskan tentang kebutuhan informasi siklus produksi. Bersifat tradisional, kebanyakan sistem akuntansi biaya awalnya telah didesain untuk memenuhi permintaan pelaporan keuangan. Dua kritik utama dari sistem akuntansi biaya tradisional, yang pertama itu yaitu alokasi biaya overhead tidak tepat, yang kedua ukuran kinerja tidak akurat. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas ABC mencoba untuk menelusuri biaya dari berbagai aktivitas yang menimbulkan dan secara berurutan, hanya mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau ke departemen. Berikut ini adalah 3 perbedaan utama antara ABC dan pendekatan tradisional ke perhitungan biaya produksi. Yang pertama itu overhead yang berhubungan dengan batch, yang kedua overhead yang berhubungan dengan produk, yang ketiga overhead keseluruhan pabrik. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang model siklus produksi. Guna memaksimalkan kegunaan manajemen daya dan mengambil keputusan, data siklus produksi harus dikumpulkan dari tingkat agresi rendah. Entitas barang dalam proses digunakan untuk mengumpulkan dan merangkum data mengenai bahan baku, tenaga kerja, dan operasi mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Diagram rea siklus produksi, yang pertama itu mengeluarkan bahan baku, yang kedua operasi tenaga kerja, yang ketiga itu operasi tenaga mesin, dan yang terakhir itu dalam proses pemesanan barang. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.